Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Umay di Keluarga Fasya Channel. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini aku pengen sharing lagi ke teman-teman semua mengenai sesuatu yang pasti banget kalian perlu tahu. Jadi sekarang aku lagi di rumah sakit. Bad news, aku lagi nemenin anak aku. Ini si anak keduaku sakit. Kemarin itu baru banget pulih, kakaknya sakit juga sama. Sakitnya itu kita taunya tuh namanya muntaber, dan ternyata ada lagi sebutan barunya yaitu flu perut. Jadi flu itu nggak cuma di hidung tapi juga bisa di perut, jadi dia bisa menyebabkan muntah dan juga diare. Nah sekarang aku pengen ngasih tahu ke kalian, bentar ya, sambil jadi hari ini tuh udah mau Hamin 3 lebaran kayaknya ya. Ini hari Rabu kalau nggak salah, Sabtu udah lebaran, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Hamin 4 atau Hamin 3 lah ya, kita nggak tahu. Tapi aku mungkin, atau aku capek atau apa, aku lagi haid. Jadi aku sekarang mau makan karena dari tadi aku belum makan, semalaman juga aku kurang tidur banget, jadi aku mau makan. Ini kalau di rumah sakit Polri itu makanan memang lumayan banyak gitu ya variannya. Kalau kalian mau makan di sini, dari mulai yang makan pinggiran ada, makanan-makanan warteg, nasi padang, bubur ayam, dan juga makanan-makanan resto gitu banyak juga di sini. Solaria, Hokben, Awe, KFC dan lain-lain. Jadi sedikit ada asupan lah gitu ya, kalau kita pengen yang bermacam-macam gitu, nggak usah keluar gedung ini gitu kan. Dan hari ini aku pengen makan, tadi udah nyari keluar ternyata masih belum siap, jadi aku makan Hokben aja deh yang dekat dari ruang rawat inap karena baliknya nggak jauh lagi. Jadi aku mau cerita tentang sakitnya anak aku ini. Jadi sebenarnya aku udah ngalamin ini tuh 2 kali. Dulu banget pas aku lebaran kedua, itu bahkan udah di lebaran kedua, si Akma itu sakit yang namanya muntaber ini, atau namanya flu perut atau apa. Dia hari pertama lebaran dia muter-muter, hari keduanya langsung badannya panas dan muntah-muntah. Setelah muntah-muntah dia diare. Nah kalau kejadian di anak aku yang sekarang nih, tahun ini, itu mereka diare dulu baru muntah-muntah gitu. Dan apa sih penyebabnya? Kalau misalnya dicari penyebab itu biasanya pasti banget bakteri, tapi aku juga masih bingung bangetnya ini anak aku bakterinya dari mana, karena aku makan semuanya sama, masakannya juga masakan rumah karena sekarang lagi puasa. Aku tuh jarang banget keluar jajan atau apapun itu, karena ya ngapain gitu loh. Kalau nggak kecuali bukber ya, tapi kalau di bukber kan udah bukbernya sama teman-teman aku tuh udah berapa hari yang lalu gitu, jadi beberapa hari ini aku masak di rumah, tapi si Akma tuh diare. Nah setelah si Akma ini muntaber ini, flu perut ini, kena flu perut kalau kata medis ya. Terus mungkin apa karena sekamar, dan juga si Akma ini suka nyium-nyium adenya, padahal mau udah pulih ya abangnya ini, tapi ya ternyata qadarullah dia nggak bisa bertahan. Jadi dia itu sekarang ibaratnya apa sih, ketularan atau kena lah dari abangnya gitu loh ya. Dan sekarang aku sambil mau makan. Kalau kalian itu di rumah sakit makanan kayak gini nih, tadi sebenarnya Zaha udah turun makanannya nih. Tuh ada apa nih ya, ada macam-macam guys, udah sambalnya, jadi kalau misalnya nanti anaknya nggak mau makan, ada ibunya yang bisa makan gitu. Tapi karena tadi ini belum turun, aku udah beli ini. Niatnya tadi tuh, maksudnya kalau nanti Zaha pengen makan ini kan nasinya lembut gitu ya, jadi bisa kecerna dengan baik. Terus ada semangka, ada acar gini, ini juga nggak bakal boleh karena dia lagi diare. Ada ikan atau apa namanya, katsu, dan nasinya gitu. Dan ini aku mau makan dulu. Aku sebenarnya pengen makan yang ini aja sih ya, kayaknya makanan rumah sakit. Kenapa? Karena pasti nanti Zaha pun nggak makan gitu, nggak makan nasi yang ini. Nanti aku makan si Zaha nasi yang ini aja gitu.
Dan bagaimana sih kalau penanganan kalau orang kena flu perut kayak gini atau kena muntaber kayak gini? Aku mau ngasih tahu teman-teman semua. Alhamdulillah nih, porsinya porsi orang dewasa guys. Tuh, sendoknya tuh steril ya, ada tisu kayak gini. Aku sekarang lagi sendiri. Tadi aku tuh di sini sama suamiku, sama neninya anak aku, dan juga si Akma. Tapi mereka harus pulang karena harus banyaknya dipersiapkan. Tadi kan ternyata kita di sini tuh nggak nginep ya, tapi ternyata dirawat. Seperti yang aku bilang, apa step-step yang kalau misalnya kalian lakukan kalau kalian itu atau nih Katsu atau anak kalian kena yang namanya si muntaber atau flu perut. Tapi guys bentar, ini ternyata tempe bukan sambal guys, tempe tapi ada cabenya, tetap aja pedes. Nah, yang kalau kalian perlu lakuin kalau anak kalian itu kena muntaber atau flu perut yang namanya diare itu, kalian jangan lupa stok Oralit di rumah dan Lactobe. Lactobe itu bisa ditabur di makanan kayak bubur ataupun di minuman seperti air putih atau di Oralit gitu. Jadi itu bisa ditabur di situ, disatuin, diaduk, diminum sama anak kita karena itu adalah bakteri baik yang akan melawan si bakteri yang ada di dalam pencernaan anak kita gitu ya. Nah kalau Oralit ini karena dia lagi diare, karena dia lagi keluar terus tuh isi perutnya dan juga semua yang ada di dalam tubuhnya tuh cairannya hilang, dia bisa mengembalikan cairan yang ada di tubuh anak kita gitu kan. Jadi dia tuh nggak terlalu ngedrop atau dehidrasi. Nah gitu kalau kata dokter anak aku si Akma dulu. Akma tuh dulu kena penyakit ini tuh sekitaran umur 7 bulan dan sekarang balik lagi di umur dia 4 tahun mau 5 tahun dan adanya ini umur 18 bulan. Sebenarnya karena udah pernah sih ya, jadi nggak terlalu bingung buat ngatasinnya, tapi tetap aku langsung mencari solusi-solusi yang baik. Karena apa? Karena kalau udah kena muntaber, kena flu perut kayak gini, itu nggak bisa lama-lama teman-teman, apalagi bayi yang seperti Zaha ini masih nyusu, itu jangan lama-lama, kalian harus cek ke dokter ini anak dehidrasi apa enggak. Kalau memang udah ada tanda-tanda dehidrasi, segera minta infus gitu. Karena nih ya, dia udah diare nih, terus dia udah muntah, apapun yang dia masukin ke dalam mulut pasti dikeluarin lagi. Nah salah satu cara yang paling ampuh adalah kalian ke rumah sakit, kalian minta anti mual, obat anti mual. Dia tuh meredakan reaksi tubuh seperti mual dan meredakan perut nggak enak. Karena kan biasanya kalau kita perut nggak enak otomatis mual dong. Nah tapi tuh sih susah tidurnya. Sekarang alhamdulillah di kamar dia langsung tidur. Tadi kan di IGD rame banget ya, aku nggak bisa ngasih tahu karena nggak baik gitu ya, kasihan banyak banget pasien yang mungkin nggak pengen aku liput sengaja atau apapun aku liput, pokoknya mereka pasti nggak pengen, lebih baik enggak gitu kan. Terus sekarang di sini alhamdulillah juga, tadinya kan kalau di rumah sakit Polri ini biasanya kita tuh ada kelasnya tuh, biasanya di kelas 2. Nah sekarang ini gak tahu kenapa, pokoknya nggak tahu kenapa alhamdulillah banget tiba-tiba dari ruang rawat inapnya itu bilang ini kan harusnya di kelas 2 ya Pak, tapi alhamdulillah hari ini anak Bapak bisa di kelas 1 gitu, bisa tidur sendirian di ruang VIP. Wah aku langsung kaget dong. Ya udah alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah bersyukur, jadi anak aku bisa istirahat dengan tenang gitu di sini, seperti itu. Dan yang kedua, saran aku, kalian harus, kalau anak kalian nyusu harus diganti pakai nih ya, ini adalah susu SGM non laktosa. Bisa kalian pilih deh non laktosa apapun, ada laktogen atau ada merek apapun, tapi anak aku karena dia minum SGM jadi SGM non laktosa gini. Ini meredakan gak enak di dalam perut, karena yang membuat gak enak dalam perut itu juga laktosa teman-teman, karena dia lagi diare, ini perutnya tuh lagi kembung, mual, gak enak kayak gitu. Itu kalau kena laktosa itu pasti makin parah. Jadi kalau misalnya kalian bilang ini anak aku diare lagi nih, kenapa ya, aku gak berhenti ini udah berapa kali, stop dong laktosanya gitu, ganti ke susu yang non laktosa gitu. Jadi aku pasti kasih saran itu, jadi tolong dipahami. Dan alhamdulillah ini setelah minum susu ini juga anak aku mulai reda gitu. Dan kemarin juga sempet dokter
anak aku tuh ngasih tahu bahwasanya jangan lupa Bu, kalau misalnya memang lagi diarah kayak gini, anak kita tuh perlu prebiotik alami seperti puree pisang, terus juga banyak deh pokoknya bahan-bahan alami. Dan si yang namanya Lacto B itu yang bubuk bakteri baik itu juga probiotik yang baik buat tubuh anak kita. Jadi dia lagi diimbus nih supaya bakteri baiknya mengalahkan si bakteri buruknya gitu. Dan ini dia aku benar-benar harus awasin banget supaya nanti infusannya itu nggak gerak dan nggak bocor. Aku udah panik banget nih kalau itu terjadi. Dan seperti biasa, walaupun di hadapan saya ini ada banyak pengalih makanan, tapi yang namanya anak sakit kembali lagi kurang nikmat pasti ya guys ya. Jujur aku dari tadi nggak pengen banget makan, cuma nanti kalau aku sakit anak aku gimana gitu kan. Ini aku udah nyiapin obat aku juga, takutnya aku pusing kepalaku gitu kan. Ini ternyata chicken katsu guys, tapi ini lembut banget. Chicken katsu apa ternyata dori katsu, lembut sini. Coba deh nanti anakku mau makan apa enggak, aku pisahin dulu. Yang lain aku makan. Dan ini nggak mungkin anak aku makan, ada telurnya dia kurang suka. Dan aku pengen makan sih salad tokben dan saus-sausannya. Kalau kalian tuh suka tau dari Hokben itu apa sih? Kalau aku jujur, aku dan suamiku daripada jajan sebenarnya lebih suka masakan rumahan gitu kan. Jadi ini kita kalau lagi di luar, mepet waktu di luar, ya udah beli di luar gitu. Tapi jarang yang memang dari rumah niat gitu buat keluar buat nyari makan, itu jarang karena aku biasanya masak juga di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Nih penampakan piring aku ya, bentar tuh, penampakan piring aku, masya Allah. Saya doa dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Belum minum. Kalian gimana puasanya? Lancar? Bismillahirrahmanirrahim. Ini super duper lumayan sepi banget. Jadi kayaknya nih aku dari tadi kayaknya banget ini mungkin alhamdulillah lah kalau anak-anak di seluruh Indonesia nih atau di daerah Jakarta, khususnya Jakarta sekitaran sini, sekitaran masyarakat lagi kurang, jadi sepi banget. Biasanya tuh agak ramai gitu loh, ini sepi banget. Di kamar ini nggak ada tadi kan, jadi aku di kamar ini, tapi karena TV-nya nggak bisa jadi pindah ke kamar ini gitu. Aku mau makan salad. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan duluan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa di sini yang kalau anak sakit susah makan, kalian harus ingat ibunya tuh harus kuat, jadi kalian harus makan. Ini sebenarnya aku terpaksa banget dan harus dipaksa-paksain juga. Tapi kalau nanti dia bangun aku belum makan, akunya pusing, wah parah, kasihan banget.
Dan ini makanan review dari aku. Makanan di Rumah Sakit Polri enak banget, flavorful gitu, jadi nggak anta gitu. Nih tempenya berasa, terus ikan dorinya juga berasa, enak banget. Benernya tahun lalu juga kan aku di lahiran si Zaha tuh di sini, dan aku juga makannya lahap gitu. Mantap.